Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa lagi di channelnya Multi Jaya Sahabat Ternak. Untuk rekan-rekan semuanya, sebelum kita lanjutkan ya silahkan untuk subscribe terlebih dahulu di channel kami. Dan yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Ini di kesempatan ini saya akan sedikit membahas tentang beberapa faktor penyebab kegagalan di dalam beternak. Jadi di dalam beternak ini banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan kegagalan. Di antaranya ya yang pertama faktor salah pemilihan bibit. Nah, jadi untuk kalian yang melakukan beternak breedingan, salah pemilihan bibit juga bisa menyebabkan kegagalan di dalam beternak. Jadi berhati-hatilah kalian dalam memilih bibit buat breedingan, apalagi apabila kalian belanja dari pasar. Kadang namanya di pasar ya istilahnya ngomongnya indukan tersebut bunting ternyata majir atau mandul lah kayak begitu. Kadang ada bandar istilah atau bakul yang istilahnya suka mengkelabui nasabahnya atau mengkelabui pembeli seperti itu. Untuk pemilihan bibit kadang sebagian besar peternak pemula apabila memilih indukan atau mau membeli indukan kadang banyak yang meminta istilah yang sudah bunting. Akan tetapi ya untuk indukan yang sudah bunting biasanya ya itu tidak semua indukan bunting itu ya istilahnya genetiknya bagus, karena biasanya untuk indukan bunting ya kalau dari petani itu dijual itu ada dua faktor. Yang pertama yaitu karena kebutuhan, istilahnya benar-benar butuh lah, butuh uang jadi dijual walaupun yang sedang bunting atau lagi hamil. Akan tetapi ada juga yang dijual itu bukan dikarenakan butuh uang, akan tetapi dikarenakan ya si indukan tersebut ya biasanya kalau melahirkan keturunannya itu kurang bagus. Bisa indukannya istilahnya tidak mau menyusui, bisa air susunya kurang. Jadi seperti itu biasanya ya kalau petani ya dijualnya itu lagi bunting, karena kalau lagi bunting harganya bisa tinggi lah istilahnya kayak begitu. Jadi untuk rekan-rekan semuanya berhati-hatilah dalam pemilihan bibit. Kemudian selain pemilihan bibit ya faktor yang berpengaruh terhadap kegagalan beternak yaitu faktor SDM. Jadi sumber daya manusia ya. Jadi sumber daya manusia atau kemampuan si peternak itu ya berpengaruh besar terhadap ternak yang dipeliharanya. Jadi istilahnya sebagai seorang peternak itu harus pintar. Dengan kata lain, si orang peternak itu harus istilahnya benar-benar mengetahui cara-cara beternak, ya istilah cara perawatan ternak, cara perawatan kandang, cara pengasihan pakan, ya cara pengobatan apabila ada yang sakit. Jadi untuk sumber daya manusia ya jelas ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan atau kemunduran di dalam beternak. Kemudian faktor yang ketiga ya
yaitu faktor ABK yang kurang baik. Apa yang dimaksud dengan ABK? ABK itu singkatan dari anak buah kandang. Jadi apabila kalian mengupahkan lah, jadi untuk perawatan ternak kalian, jadi kalian itu memiliki anak buah lah untuk merawat kandang. Jadi kadang kalau yang kerja ya, kalau yang kerja tidak memikirkan istilahnya yang punya ternak itu mau untung mau rugi. Jadi cuma di pikirannya kadang itu mau untuk sebagian besar ya, ya sebagian lah intinya. Kadang dia itu cuma memikirkan ya yang penting dia itu digaji, kerja, cari pakan ya ngasih makan udahlah. Jadi nggak memikirkan oh istilahnya dombanya ada yang sakit, takutnya istilah yang punya rugi apa kadang ya pemberian pakannya tidak maksimal istilahnya, jadi mencari pakan itu tidak mencukupi untuk ternak yang dipelihara. Kadang ya yang penting berangkat ya dapat pakan, nanti dikasih pakan mau cukup mau tidak ya istilahnya, yang penting istilah satu hari itu kerja. Kadang ada juga yang seperti itu, cuma emang sih enggak semua orang seperti itu. Jadi intinya sebenarnya kalau bekerja itu harusnya ya lamun cek orang Sunda mah kudu sarwanya ahna lah terhadap istilah ternak yang ada di kandang kita itu. Jadi yang kerja sama yang punya itu harus sama-sama sayang lah terhadap ternak yang dipeliharanya, karena ya istilahnya kalau istilahnya yang punya sukses, yang kerja juga kan bekerjanya manjang lah istilahnya kayak begitu. Jadi apabila si peternak atau yang punya ternak rugi dan mengalami kegagalan atau mengalami berhenti di tengah jalan, jelas yang kerja juga akan berhenti pula. Jadi seandainya kalian menjadi seorang ABK, anak buah kandang ya, jadi dipercaya untuk merawat kandang ya, mengasih pakan ternak-ternak yang dia peliharanya istilahnya kayak begitu. Jadi sebaiknya kalian itu ya harus sama sayangnya ke ternak itu. Jadi untuk merawatnya itu harus benar-benar maksimal. Jadi enggak istilahnya yang penting saya mau kerja dapat duit udah. Jadi jangan seperti itu. Jadi itu faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan di dalam beternak. Insya Allah kedepannya akan diterangkan ya satu persatu. Ya istilahnya lebih rinci lah dari istilahnya pemilihan bibit, ya sumber daya manusianya, ataupun ABK-nya kayak begitu. Jadi insya Allah ke depan akan diterangkan satu persatu. Untuk penayangan kali ini kita akhiri aja. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.